Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Linda Suteja dengan hormat berkata, "Tuan, silahkan kamu memutuskan segalanya." Tama lalu tersenyum tipis dan berkata, "Oke, sekarang pergilah ke kamar dan beristirahatlah. Aku akan berdiri ke atas sebentar." Linda Suteja buru-buru bertanya, "Tuan, bisakah aku ikut pergi bersamamu untuk ke dan bersantai sebentar sebelum kembali ke kamar?" Tama lalu mengangguk dan tersenyum, "Tentu saja kamu boleh ikut, kalau begitu ayo naik bersama." Ketika keduanya datang ke Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melawan angin laut yang dingin. Meskipun dia telah menyelamatkan Linda dengan selamat sekarang, dan mulai membawanya dalam perjalanan pulang. Namun, masalah ini masih jauh dari kata selesai. Berikutnya adalah bagian terpenting. Masalah dengan Bramasta Suteja dan Roni Suteja, ayah dan anak yang kejam, masih belum terselesaikan. Sekarang, Tuan Libertus tengah berpura-pura demensia untuk melindungi nyawanya. Dengan situasinya saat ini, mustahil bagi satu orang untuk mengalahkan Bramasta Suteja dan putranya. Begitu Bramasta Suteja dan Roni Suteja mengetahui bahwa dia sedang menyamar, mereka akan segera membunuh Tuan Libertus. Oleh karena itu, apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah mengekspos kedok asli Bramasta Suteja dan Roni Suteja di depan umum. Setelah menyelamatkannya, kemudian misi selanjutnya adalah membiarkan Linda mendapatkan kembali kendali penuh atas seluruh grup keluarga Suteja. Namun, setelah ini, kita masih harus menghadapi masalah bagaimana menyelesaikan Bramasta dan Roni Suteja. Dalam pandangan Tama, ayah dan anak tersebut tidak hanya melakukan kejahatan pembunuhan yang disengaja, tetapi juga langsung menyerang orang yang mencintai mereka dan memberikan perhatian mereka. Tidak hanya mereka sudah memberontak, tetapi juga keji. Bahkan jika mereka dihukum menggunakan hukum pemerintah, mereka layak untuk dihukum mati. Oleh karena itu, orang seperti ini tidak perlu tinggal di dunia ini. Namun, kedua orang ini adalah kerabat dekat Linda Suteja. Bagaimana cara menghadapinya tergantung pada apa yang dikatakan Linda Suteja dan juga Tuan Libertus. Linda Suteja juga berdiri di saat ini, menikmati angin laut, dan memandang Tokyo yang semakin menjauh, lalu berkata dengan emosi, "Tuan, jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati di Tokyo." Tama tersenyum dan berkata, "Jangan mengucapkan kata-kata sedih seperti itu. Kamu adalah salah satu orang yang beruntung memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan tanpa aku pun, kamu tidak boleh mati. Dan kamu tidak akan mati." Linda Suteja tersenyum penuh terima kasih dan bertanya kepadanya, "Tuan, jika aku benar-benar mati, apakah kamu akan sedih?" Tama mendengar itu lalu berkata dengan serius, "Tentu saja, jangan lupa, kamu adalah teman baikku." Ekspresi Linda Suteja sedikit gembira dan sedikit kecewa. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, "Mungkinkah dalam hidupku ini, hubunganku dengan Tama hanya bisa dianggap sebatas pada kata teman?" Masa lalu terus muncul kembali di dalam hatinya, dan dia menghibur dirinya dari lubuk hatinya. "Tama Renza telah memperlakukanku dengan sangat baik, aku harus puas dengan ini semua. Berteman dengannya sudah lebih dari cukup." Saat ini,
Tama melihat ke arah Linda Suteja dan bertanya, "Linda, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana menangani paman dan sepupumu setelah kejadian ini?" Linda Suteja mendengar itu sedikit terkejut, berpikir untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dengan hampa dan berkata, "Tuan, aku belum memikirkan tentang masalah ini." Tama lalu mengangguk dan menghela nafas ringan. "Kalau kamu belum memikirkannya sebelumnya, tapi sekarang kamu harus benar-benar memikirkannya." Linda bertanya kepadanya, "Tuan, apakah kamu punya saran bagus untuk mengatasi masalah ini?" Tama laku berkata, "Saranku sangat sederhana, hanya 4 kata, potong rumput hingga akarnya." Ekspresi Linda Suteja saat ini berkedip sedikit meronta, dan dia mengepalkan tangannya sambil meremas pagar, dan berkata dengan kusut, "Aku tahu apa yang kamu maksud, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua berasal dari keluarga Suteja, dan mereka adalah kerabat yang kamu sayangi. Aku tidak bisa melakukannya." Tama lalu berkata dengan enteng, "Kamu tidak perlu memikirkan hal sejauh itu, kamu hanya perlu memikirkan apa langkah yang harus diambil." Linda menghela napas, "Aku tahu apa yang kamu maksud, tetapi sangat sulit untuk membuat keputusan ini. Aku harus mempertimbangkan tidak hanya berdasarkan dengan perasaanku sendiri tetapi juga perasaan kakekku dan perasaan semua orang di keluarga Suteja. Karena kita semua adalah keluarga." Tama lalu bertanya, "Tapi ketika mereka mencoba membunuhmu, apakah mereka memperlakukanmu sebagai sebuah keluarga?" Linda lalu mengangguk, "Mereka benar-benar luar biasa, tapi bagaimanapun juga aku bukan mereka." Setelah itu, dia berkata lagi, "Tuan, sebenarnya kamu tidak tahu beberapa hal. Karena keluarga Suteja sama sekali tidak memiliki orang-orang hebat di generasiku, kakek dulu merasa kasihan akan hal ini. Jika paman dan sepupunya mati lagi, itu pasti pukulan yang lebih besar baginya." Tama lalu tersenyum acuh tak acuh, "Aku mengerti maksudmu. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Tidak apa-apa untuk mengampuni nyawa mereka, tapi ada satu hal yang harus kamu perhatikan." Linda buru-buru berkata, "Tuan, tolong katakan." Tama lalu berkata, "Kamu dapat mempertahankan hidup mereka, tetapi kamu harus ingat bahwa kejahatan besar dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Saat memaafkan mereka, kamu harus memberi mereka hukuman yang setimpal, dan kamu harus sepenuhnya membatasi masa depan mereka. Mungkin, hanya dengan cara ini masalah-masalah di masa depan dapat dihilangkan sejauh-jauhnya." Linda Suteja lalu mengangguk, "Aku tahu Tuan, aku pasti akan mempertimbangkan masalah ini." Saat berbicara, Tama tiba-tiba mendengar sesuatu, dan ada suara gemuruh terdengar dari belakang. Dia menoleh dan melihat bahwa pada jarak sekitar 1 atau 2 kilometer dari kapalnya sendiri, ada kapal yang lebih kecil bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Saat kapal sedang berlayar di laut, suara angin dan hempasan ombak sudah sangat kencang. Saat ini, sulit untuk mendengar suara kapal lain. Pada jarak seperti itu, sulit untuk mendengar suara bahkan meskipun sirene dibunyikan secara penuh. Jika bukan karena indera pendengaran Tama yang jauh lebih sensitif daripada orang biasa, mustahil orang biasa bisa mendengarnya. Melihat masih ada kapal yang mengikutinya di lautan kosong, Tama Renza langsung merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Dia segera berkata kepada Linda, "Linda, sekarang kamu kembali ke kamar dulu." Melihat ekspresi serius Tama, Linda Suteja merasa ada yang tidak beres. Jadi dia buru-buru bertanya, "Tuan, apakah ada yang salah?" Dia melihat ke cahaya yang mendekat di kejauhan, dengan seringai di sudut mulutnya, dan berkata sambil bercanda, "Sepertinya kita akan kedatangan tamu baru lagi." Linda mengikuti pandangannya. Dia hanya melihat sebuah kapal di laut, tepat di belakang kapal mereka, yang terus-menerus semakin mendekat. Dia sedikit terkejut dan bertanya, "Tuan, apakah kamu curiga bahwa sasaran kapal itu adalah kapal yang kita tumpangi?"
Tama sedikit tersenyum, tujuan mereka mungkin hanya aku, bukan kamu. Linda segera berkata dengan tegas, Tuan, aku ingin bersamamu. Tama kemudian tersenyum dan berkata, tidak, kamu harus segera kembali ke kamar dan tinggal di sana. Aku bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, tapi... Ekspresi Linda Suteja menjadi meningkat. Jika ada bahaya, dia pasti tidak ingin Tama tinggal sendirian. Tama kemudian berkata dengan penuh keyakinan saat ini, Linda, ada apa? Aku tidak bisa membantumu jika kamu tinggal di sini, dan kamu mungkin menjadi bebanku, jadi kamu harus kembali ke kamar secepat mungkin untuk membuatku bisa melewati masalah ini. Setelah berbicara, Tama kemudian menambahkan, kamu tidak jelas tentang situasiku. Tidak mungkin orang biasa menyakitiku. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.